Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi kali ini kita dapat berkumpul di meeting Zoom untuk membahas materi, yaitu resiko likuiditas. Untuk rekan-rekan saya, dimohon untuk menjelaskan materi yang sudah tersedia. Pengertian manajemen resiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan anggunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada targetnya aktivitas perusahaan. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Contohnya seperti perusahaan tidak tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pembayaran listrik terlambat, terjadi tunggakan pembayaran air ledeng ke PDAM, pembayaran gaji buruh yang terlambat, pembayaran gaji teknisi kontrak yang tidak sesuai dengan kesepakatan isi kontrak yang seharusnya setiap akhir bulan. Dalam menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi yang pertama ada analisis arus kas, yang kedua ada analisis kewajiban jangka pendek, dan yang ketiga ada analisis terhadap arus dana jangka pendek. Baik, dalam manajemen risiko likuiditas ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar risiko yang terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan. Seperti kita lihat pada layar monitor, di situ ada beberapa poin. Yang pertama itu identifikasi kesenjangan likuiditas. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Dan yang ketiga ada meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko likuiditas, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu memelihara kecukupan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Resiko dalam likuiditas aset. Resiko likuiditas adalah resiko pada suatu posisi yang tidak mudah untuk melakukan offsetting posisi tertentu dalam waktu singkat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Dikarenakan ketidakcukupan likuiditas di pasar atau terjadi gangguan pasar. Yang kedua, resiko likuiditas pendanaan, funding liquidity risks, yaitu resiko yang timbul dari ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban dan kewajiban yang datang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Jenis-jenis manajemen risiko likuiditas yaitu Committee of Europe Banking Supervisor dalam Jordan membagi resiko terjadi menjadi dua. Penyebab manajemen risiko likuiditas ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan mengalami likuiditas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tim analisa yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan risiko likuiditas perusahaan menjadi semakin parah.
Lalu adanya keterlambatan arus kas sehingga aktiva lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan. Hal itu akan mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas, angkanya akan menunjukkan posisi yang rendah daripada standar industri pada setiap jenis rasio. Contoh resiko likuiditas. Seseorang nasabah hendak menarik uang di bank, akan tetapi bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut akibat dana yang kurang mencukupi. Kondisi ini terjadi karena bank kalah clearing. Adapun solusi untuk mengatasi manajemen likuiditas, yang pertama adalah melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian, lalu menempatkan sistem keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, lalu dilanjutkan dengan menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan pada jangka pendek, dan yang terakhir adalah memperhatikan setiap kebijakan moneter dari pemerintah. Oke, selanjutnya manfaat dan fungsi likuiditas. Itu sebagai alat untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan dana yang tiba-tiba atau mendesak. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang finansial atau keuangan, bisa memudahkan nasabah yang akan melakukan pinjaman maupun penarikan dana. Dan mengapa likuiditas itu penting? Untuk selalu dijaga. Likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank, karena itu diperlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius di kemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan. Bagaimana cara mengendalikan risiko-risiko likuiditas? Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan risiko likuiditas harian. Pengendalian posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. Lalu, mengapa likuiditas menjadi penting bagi perusahaan? Bila sebuah perusahaan tidak likuid, ia menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset yang mereka miliki menjadi uang tunai. Sementara, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawan, melakukan produksi, dan membayar utang. Oke, cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.